Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham di sektor energi yang menurut gua potensinya bagus dan prospeknya cerah untuk jangka panjang. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nyari saham energi yang bagus untuk invest jangka panjang, ya kalian perlu nonton video ini sampai habis karena dua saham ini bisa jadi pilihan kalian untuk invest jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, kalian juga bisa cek produk dan jasa digital Todopedia, ya. Kalian bisa akses itu di linkit/Todopedia atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ gua punya produk dan jasa digital yang tentunya berpotensi nih untuk bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian gitu ya, bisa juga ngebantuin kalian untuk semakin cepat untuk analisa saham. Ya, mulai dari konsultasi, ada prompt AI, ada beberapa artikel juga yang bisa nambah ilmu dan masih banyak lagi. Ya, dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian bisa dapat extra benefit dari channel Todopedia dengan budget yang terjangkau setiap bulannya. Benefitnya mulai dari stock pick, kalian dapat video eksklusif, artikel premium, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi kalian bisa dapat extra benefit dari channel Todopedia dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk join kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Kalian bisa join di situ. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di playlist namanya video khusus membership yang ada di channel Todopedia. Gitu ya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan bahas ya saham energi yang pertama yang menurut gue punya potensi yang bagus untuk jangka panjang. Ya, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, itu adalah saham Adro atau Alamtri Resources. Nah, Adro ini dia menurut gue ya punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk jangka panjang. Untuk seenggaknya 5 tahun atau bahkan untuk puluhan tahun ke depan. Ya, dimana Adro ini bisnisnya itu yang tadinya dia fokus ke batubara termal, ya bisnis batubara termal itu jadi sumber pendapatan utama. Setelah itu bisnis batubara termalnya di spin off dan sekarang Adro ini model bisnisnya itu adalah bisnis ekosistem energi. Di mana Adro ini ya model bisnisnya itu terdiri dari beberapa bisnis energi dan juga bisnis yang terkait sama energi. Ya, mulai dari bisnis tambang batubara metalurgi. Dia juga ada bisnis smelter aluminium yang bakalan beroperasi nih di akhir tahun ini. Dia juga ada bisnis energi terbarukan di mana Adro ini dia udah punya solar power plant. Ya, dia juga lagi ngembangin pembangkit listrik tenaga angin. Dia juga ngebangun pembangkit listrik tenaga hidro. Dan Adro ini juga dia punya bisnis kawasan industri yang namanya itu adalah Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI. Ya, jadi dia ini adalah bisnis energi. Tapi bukan cuma sekedar energi doang, bukan cuma sekedar komoditas doang, tapi dia ini ngebentuk ekosistem ya, dimana selain ada bisnis energi, dia juga ada bisnis kawasan industri alias bisnis properti. Ya, dimana properti itu kan tentunya butuh listrik. Nah, jadi listrik itu bakalan dialirkan dari bisnis energi terbarukannya dia, gitu ya. Jadi ngebentuk satu ekosistem bisnis. Nah, Adro ini ke depannya ya katalis pertumbuhannya menurut gua cukup bagus. Ya, untuk jangka menengah ya peningkatan produksi tambang batubara metalurgi itu tentunya bisa jadi katalis pertumbuhan untuk jangka menengah. Gitu ya. Jadi manajemennya Adro ini ya terutama untuk anak usahanya ya yaitu ADMR, Adaro Minerals, ya manajemennya ini menargetkan ada peningkatan produksi ya untuk batubara metalurgi. Nah, ini tentunya bagus ya, karena dengan kapasitas produksi meningkat, itu tentunya bisa berpotensi untuk ningkatin penjualan. Tapi, yang namanya penjualan itu juga harus tergantung sama demand-nya. Permintaannya itu kayak gimana untuk kedepannya. Ya, harga batubara metalurgi ini gimana untuk kedepannya, itu juga akan bergantung sama itu. Gitu ya, jadi potensi untuk kapasitas produksinya memang makin gede, itu bagus, tapi semua tergantung juga sama demand dan juga harga dari batubara metalurgi. Kalau misalnya harganya turun ya tentunya kalaupun kapasitasnya dinaikin ya tetap aja pertumbuhannya nggak akan seberapa karena terhambat sama penurunan harga dari komoditasnya. Nah, selain dari tambang batubara metalurgi,
Ya, smelter aluminium menurut gue juga bisa jadi katalis pertumbuhan jangka menengah untuk ADRO. Di mana smelter aluminiumnya ini akan beroperasi di akhir tahun 2025 ini. Ya, dan dari situ, dari akhir tahun 2025 ketika dia mulai jalan, ya kapasitasnya itu akan pelan-pelan ditingkatin. Gitu ya. Jadi smelter aluminium ini dengan dia beroperasi di akhir tahun, ini akan jadi sumber pendapatan tambahan untuk ADRO. Gitu ya. Dan kapasitas dari smelter aluminiumnya ini akan pelan-pelan ditingkatin. Gitu ya. Jadi untuk yang mendorong ADRO untuk bertumbuh dalam jangka menengah itu adalah tambang batubara metalurgi dan juga smelter aluminium. Nah, sedangkan untuk katalis pertumbuhan untuk jangka panjang untuk ADRO ini akan dipengaruhi banget sama bisnis renewable energy atau bisnis EBT. Di mana untuk ADRO ini ada proyek pembangunan hydro power plant atau PLTA di daerah Mentarang. Ya, ini akan jadi di tahun 2030 dan manajemen bilang bahwa ini kapasitasnya gede banget. Nah, jadi ini tentunya bisa jadi potensi pertumbuhan pendapatan yang gede banget untuk ADRO untuk jangka panjang. Dimana ketika nanti hydro power plant-nya beroperasi dan itu udah mulai produksi listrik, ya udah menghasilkan listrik, tentunya itu bisa jadi sumber pendapatan tambahan yang gede banget untuk ADRO, terutama untuk bisnis renewable energy-nya. Nah, selain dari PLTA, ADRO ini juga punya PLTS, Solar Power Plant. Ya, di mana ADRO ini dia udah punya solar panel dan dia ada rencana untuk ekspor listrik ke Singapura. Nah, ini tentunya bisa berpotensi untuk jadi sumber pendapatan tambahan untuk ADRO gitu ya. Dengan dia ekspor listrik ke Singapura itu juga bisa jadi tambahan pendapatan untuk ADRO ya. Ada ekspansi penjualan ke luar negeri. Dan juga ADRO ini dia punya proyek BESS ya, Battery Energy Storage System. Yang mana BESS ini adalah sistem penyimpanan untuk energi listrik. Gitu ya. Jadi si ADRO ini nggak cuma dia produksi listrik, tapi dia juga ngembangin sistem penyimpanannya. Nah, ini tentunya juga bisa berpotensi untuk jadi pendapatan tambahan untuk ADRO. Nah, terus selain dari PLTA, PLTS ya, ADRO ini juga masih seputar smelter aluminium teman-teman ya untuk jangka panjang. Dimana smelter aluminiumnya ini kan tadi kan gue udah mention ya masih akan dikembangin nih. Ya, kapasitasnya dikembangin, kapasitas produksinya terus ditingkatin gitu ya. Dan aluminium menurut gue ini punya potensi demand yang cukup besar untuk kedepannya. Dimana aluminium ini dipakai untuk jadi salah satu bahan baku untuk ngebuat kendaraan ya, ngebuat kendaraan listrik terutama ya, dan itu tentunya seiring dengan adanya perkembangan di industri EV ya, aluminium ini berpotensi permintaannya itu akan meningkat. Ya, jadi aluminium ini jadi bahan baku untuk bodi dari mobil. Gitu ya. Jadi tentu aluminium ini potensi permintaannya ke depannya ada potensi untuk bertumbuh. Nah, selain dari EV, aluminium ini juga digunakan untuk jadi bahan baku untuk pembuatan solar power plant dan juga wind power plant, pembangkit listrik tenaga angin. Gitu ya. Jadi aluminium ini juga kepake nih untuk industri renewable energy. Gitu ya. Jadi seiring dengan adanya transisi energi, mungkin ke depannya semakin banyak nih perusahaan renewable energy, tentu itu juga berpotensi untuk ningkatin permintaan untuk aluminium. Dan ADRO ini kan juga punya bisnis kawasan industri ya, di mana dia ini baru aja akuisisi Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI. Nah, KIPI ini kan dia kawasan industri, dengan kata lain ini adalah bisnis properti. Jadi ADRO ini juga bisa dapat pendapatan dari penjualan lahan, teman-teman ya. Dan dengan kayak gitu, sebenarnya ADRO ini ngebentuk satu ekosistem energi yang cukup lengkap. Di mana yang namanya kawasan industri, itu kan dia butuh energi listrik. Gitu ya, jadi dia butuh energi listrik nih. Nah, dengan kayak gitu, ADRO ini kan bisa kasih energi listrik yang dihasilin dari renewable energinya dia, dari PLTS, dari PLTA, itu dikasih ke kawasan industri KIPI. Jadi dia bukan cuma dapat pendapatan dari penjualan lahan, tapi dari situ ADRO ini juga bisa jualan energi listrik ke industrinya. Nah, jadi itu juga bisa jadi potensi monetisasi gitu ya. Jadi ngebentuk satu ekosistem di mana ADRO ini dia bisa dapat lebih dari satu sumber pendapatan. Jadi ekosistemnya menurut gua cukup komprehensif ya untuk si ADRO ini. Nah, ADRO ini ya sekarang kita bakalan bahas dari segi balance sheet-nya, di mana untuk ADRO ini dia punya kas itu 17,2 triliun. Nah, ini kasnya gede banget teman-teman ya. Dan kalau kita bandingin sama utang jangka pendek itu sebesar 9,3 triliun.
Artinya kasnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utang jangka pendeknya. Ya, ini artinya kasnya gede, dan tentunya dengan kasnya itu gede, ya itu bisa memberikan Adro ini potensi untuk dia bisa investasi untuk ekspansi bisnisnya ke depannya, atau bisa juga dipakai untuk buyback saham. Gitu ya, dan untuk aset lancarnya ini juga ternyata lebih besar daripada total semua utangnya. Jadi kemampuan bayar utangnya Adro ini bagus banget ya. Kemampuan bayar utangnya Adro ini aman banget ya. Jadi Adro ini sangat-sangat aman dari segi kemampuan bayar utang ya, dimana aset lancarnya udah mampu ngelunasin semua utangnya. Aset lancarnya 35T, total utangnya 23T ya. Jadi dengan kayak gitu aset lancarnya kan udah mampu tuh untuk ngelunasin semua utangnya. Nah ini bagus banget ya, artinya ya kedepannya Adro ini kemampuan bayar utangnya aman, dan tentunya itu memberikan dia juga potensi yang besar untuk dia terus-menerus investasi, terus-menerus keluar duit untuk investasi untuk ngembangin bisnis yang dia punya. Gitu ya. Jadi balance sheet-nya sangat mendukung pengembangan bisnis untuk kedepannya. Nah, selain dari pengembangan bisnis, Adro ini juga mau buyback saham 4 triliun. Ya, jadi ini tentunya bagus ya, karena dengan buyback itu kan dia bisa ngurangin supply yang ada di bursa. Gitu ya. Dan Adro ini juga dia hapus saham treasury ya teman-teman ya, yang mana tentunya kombinasi antara buyback saham dan hapus saham treasury itu bisa ngebantu untuk ningkatin EPS dan juga bisa naikin harga saham. Gitu ya, itu bisa ngebantu untuk kenaikan harga saham untuk jangka panjang. Ya, jadi itu alasan juga kenapa gua anggap Adro ini punya potensi jangka panjang yang bagus, karena dengan balance sheet-nya itu dia bagus, kemampuan bayar utangnya bagus banget. Gitu ya, kasnya gede, aset lancarnya gede, artinya dia bisa punya duit yang cukup banyak untuk ngembangin bisnis, plus dia juga punya duit yang cukup banyak untuk buyback saham. Gitu ya, dan dengan dia menghapus saham treasury itu bisa ngebantu untuk ningkatin EPS teman-teman ya. Jadi dengan dia menghapus saham treasury itu bisa ngebuat saham beredar itu berkurang, yang mana EPS itu kan rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan saham beredar. Nah, kalau saham beredarnya itu berkurang, tentunya itu bisa naikin EPS. Nah, kalau EPS-nya naik, tentunya itu juga bisa mendorong kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Nah, tapi kita juga mesti perhatiin potensi resiko dari Adro, di mana potensi resiko yang terbesar itu adalah penurunan dari permintaan dan juga penurunan harga dari batubara metalurgi. Di mana untuk bisnis batubara metalurgi ini bisa dibilang kontribusi pendapatan dan labanya ini cukup signifikan ke pendapatannya Adro secara overall. Jadi kalau misalnya bisnis batubara metalurgi pendapatannya menurun karena harganya menurun, permintaan dari komoditasnya menurun, itu efeknya bisa cukup signifikan terhadap Adro. Ya, kalau misalnya menurun berarti ya Adro ini pendapatannya juga bisa menurun cukup signifikan. Nah, selain dari penurunan dari permintaan dan juga penurunan harga batubara metalurgi, ya, potensi resiko berikutnya itu adalah intermitensi dari energi terbarukan. Ya, intermitensi itu apa? Intermitensi itu adalah kondisi di mana kadang-kadang EBT ini bisa aja dia nggak menghasilkan energi, atau energi yang dihasilkan itu cuman sedikit karena faktor dari iklim. Contoh misalnya, dia punya solar power plant, ya. Solar power plant itu kan ngambil sinar matahari. Nah, tapi sinar matahari itu kan kadang-kadang bisa ketutup awan kalau misalnya mendung. Nah, itu kan bisa ngebuat solar power plant-nya jadinya nggak bisa menghasilkan energi listrik, atau hasilnya itu ya sedikit aja outputnya. Gitu ya. Jadi potensi intermitensi dari EBT ini juga bisa berpotensi untuk menghambat bisnis renewable energy dari si Adro. Gitu ya. Nah, Adro ini kalau kita hitung harga wajarnya ya dengan metode min PBV, ya kita ambil PBV rata-ratanya Adro ada di 0,96 kali, dan kita kali dengan book value per share-nya Adro di 2.498, kita dapat harga wajarnya Adro itu ada di 2398. Yang mana di harga 1.700-an itu bisa dibilang cukup undervalue, dan bisa dibilang di harga 1.700 itu mendekati margin of safety 30%. Ya, cukup dekat ke 30% MOS gitu ya. Yang mana tentunya margin of safety 30% ini MOS yang cukup besar. Ya, artinya bisa dibilang saham Adro cukup menarik nih untuk teman-teman kalau misalnya mau buy untuk invest jangka panjang untuk setidaknya 5-10 tahun ke depan. Nah, tapi teman-teman juga mesti pertimbangin potensi resiko yang tadi ya, mulai dari naik turunnya batubara metalurgi gitu ya, intermitensi dari EBT gitu ya. Itu juga teman-teman mesti pertimbangin potensi resikonya. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, saham energi yang kedua yang menurut gue juga potensial untuk jangka panjang, itu adalah saham ITMG. Nah, kenapa gue masukin saham ITMG sebagai salah satu saham energi yang potensial?
Ya, itu karena ITMG ini bisnisnya ini udah bertransformasi jadi bisnis energi yang cukup terdiversifikasi. Di mana selain dia punya bisnis tambang batu bara sebagai bisnis utama, ya ITMG ini belakangan dia juga ngelakuin diversifikasi bisnis. Mulai dari dia masuk ke bisnis tambang nikel dengan dia akuisisi 9,6% saham PT Adi Kartiko Pratama atau NICE. Ya, terus juga dia punya bisnis renewable energy di mana dia punya solar power plant lewat PT ITM Bhinneka Power. Terus ITMG ini juga punya bisnis mining service atau kontraktor tambang lewat PT Trust. Ya, jadi ITMG ini belakangan dia selain ngembangin bisnis batu bara, dia juga diversifikasi bisnis. Ya, dia masuk ke bisnis tambang nikel, ngembangin bisnis EBT, dan dia juga punya bisnis mining service. Gitu ya. Jadi ITMG ini cukup terdiversifikasi juga bisnisnya, tapi memang untuk pendapatan utama masih dari batu bara. Gitu ya. Nah, ITMG ini kenapa juga menurut gue menarik ya, karena dari segi keuangan kita bisa lihat di sini dari segi balance sheet dan cash flow-nya ini sangat sehat teman-teman ya. Dimana ITMG ini ya kasnya ini jumbo banget, dan kalau dibandingin sama total semua utangnya ya itu kasnya lebih dari 2 kali lipatnya utangnya ITMG semuanya. Gitu ya. Jadi kasnya doang itu lebih dari 2 kali lipat dari semua utangnya ITMG. Ya, ini kondisi balance sheet yang sehat banget, ini bagus banget ya. Artinya kasnya ITMG ini dia mampu untuk bisa ngelunasin semua utangnya, dan setelah itu ya ITMG ini setelah dia ngelunasin semua utangnya dia masih punya sisa uang kas yang gede banget, yang mana itu bisa dipakai untuk banyak hal, mulai dari dividen jumbo ya, kalau dia mau ekspansi bisnis juga bisa pakai kasnya langsung, atau misalnya dia mau akuisisi perusahaan sebagai cara untuk ekspansi juga bisa dengan uang kasnya, atau misalnya dia mau ngelakuin buyback itu juga bisa. Jadi ITMG ini dengan kasnya besar, dia punya potensi yang besar untuk dia bisa kasih keuntungan buat investornya. Ya, dan itu juga ditambah dengan free cash flow-nya yang positif. Nah, untuk prospek kedepannya, ya salah satu yang bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk ITMG itu adalah akuisisi bisnis tambang nikel, akuisisi saham NICE. Yang mana ini bisa jadi strategi ekspansi bisnis jangka panjang untuk ITMG. Ya, jadi dengan dia akuisisi bisnis tambang nikel, ini adalah strategi untuk dia ngembangin bisnisnya. Ya, dia memperbanyak komoditas yang bisa dia jual. Dan ini tentunya juga komitmennya ITMG ya untuk bisa berkontribusi di industri elektrifikasi. Gitu ya. Dan ini tentunya juga bisa ngebuat ITMG ini bisnisnya jadi lebih terdiversifikasi. Jadi dia nggak terlalu bergantung sama bisnis tambang batu bara doang. Nah, selain itu, kas dan cash flow-nya ITMG, ya, yang mana tadi nominalnya itu gede, itu memungkinkan ITMG untuk dia bisa kasih keuntungan yang gede ke investornya. Baik itu dalam bentuk dividen, ataupun dalam bentuk buyback, ataupun dia mau akuisisi perusahaan lain juga bisa untuk kedepannya. Atau kalau misalnya dia mau ngembangin bisnis, dia mau ngembangin fasilitas tambangnya, dia mau ngembangin kapasitas produksinya, itu juga bisa. Ya, jadi dengan kasnya gede, cash flow-nya juga gede, utangnya juga minim, ITMG ini jadi lebih leluasa ke depannya untuk dia ngembangin bisnis, untuk dia akuisisi perusahaan lain, ataupun untuk dia bisa kasih keuntungan ke investornya, baik itu dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk buyback. Nah, terus selain itu, bisnis renewable energy ini tentunya juga bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang seiring dengan adanya transisi energi. Nah, terus untuk buyback saham ITMG yang sebesar 2,4 triliun yang baru-baru ini keluar beritanya, ya, ini juga bisa bantu untuk naikin harga sahamnya teman-teman ya dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, jadi ini tentunya bisa juga untuk kasih potensi capital gain. Jadi kalau selama ini teman-teman fokus ke dividen investing di saham ITMG dengan dia ngelakuin buyback, ya menurut gua untuk jangka menengah sampai jangka panjang ITMG ini juga bisa aja ada potensi capital gain. Gitu ya. Nah, tapi memang untuk negatifnya adalah bisnis batu baranya ITMG yang mana ini adalah bisnis utama, ini masih ngalami tekanan efek menurunnya permintaan batu bara dari China. Ya, di mana China ini dia udah bisa produksi sendiri, ditambah China ini juga tentunya dia transisi ke renewable energy. Gitu ya. Jadi dengan permintaan dari China ini lagi menurun belakangan ini, ya tentunya itu mengurangi permintaan untuk batu bara, demand batu bara itu berkurang, harganya menurun, dan itu tentunya jadi tekanan buat ITMG, dan itu ngebuat pendapatan sama labanya ITMG di kuartal kedua tahun 2025 ini menurun. Gitu ya. Jadi untuk prospek kedepannya, ya ada beberapa poin yang positif, tapi tentunya bisnis batu bara nih
sebagai bisnis yang kasih pendapatan yang paling gede, ya, ini kita juga mesti perhatiin karena kalau misalnya bisnis batu baranya ini masih kurang bagus, permintaan dari China masih lemah, harga batu bara juga masih belum naik, masih menurun, itu juga bisa jadi penghambat untuk ITMG, bahkan bisa ngebuat labanya ITMG itu menurun ke depannya dan itu mengurangi dividen gitu ya. Jadi ada potensi untuk pertumbuhannya ITMG, ya, di mana ITMG ini di backing sama cash dan cash flow yang besar, ya, tapi tetap aja kita mesti pantau terus bisnis batu baranya. Nah, harga wajarnya ITMG kalau kita hitung dengan metode Min Per dan PBV, kita ambil EPS yang terbaru di 4784, book value per share yang terbaru di 26.740, ya, terus kita ambil rata-rata Per dari beberapa tahun terakhir di 3,59 kali, kita juga ambil rata-rata PBV dari beberapa tahun terakhir yang ada di 1,15 kali. Ya, dari sini ya kita bisa hitung harga wajar untuk Per, ya. Harga wajar untuk Per itu adalah Min Per, rata-rata Per dikali EPS yang terbaru. Ya, kita dapat 17.000. Untuk harga wajar PBV itu kita ambil dari book value per share yang terbaru, kita kaliin dengan rata-rata PBV. Itu dapatnya harga wajar PBV di 30.700. Nah, kalau kita rata-ratain harga wajar Per sama PBV, ya, kita dapat rata-rata harga wajarnya itu ada di 23.900. Jadi itu adalah harga wajar dari ITMG, ya, 23.900, atau mungkin kita bisa buatkan di sekitaran 24.000. Ya, jadi kurang lebih harga wajar saham ITMG itu ada di 24.000, dan di harga sekarang di 22.000, ITMG ini masih sedikit undervalue dari harga wajarnya. Jadi untuk kalau kita bicara murah atau enggak gitu ya, tentu saham ITMG kalau kita lihat dari harga wajarnya doang tentu murah. Nah, tapi teman-teman sebelum beli saham ITMG, karena ini saham perusahaan komoditas yang mana sifatnya cyclical, teman-teman juga mesti perhatiin lagi ya untuk update terbaru untuk batu baranya, gimana prospek batu bara untuk kedepannya, gimana prospek untuk nikel, renewable energy, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi karena ini bisnis komoditas, meskipun dia di bawah harga wajarnya, teman-teman tetap mesti waspada. Dan kalian juga mesti pelajari lagi prospek dari komoditasnya yang dijual sama ITMG. Oke, jadi itu dia 2 saham energi yang potensial dan prospeknya cerah untuk jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih untuk 2 saham ini? Apakah bagus untuk investasi atau sebaiknya skip dulu aja? Nah, kalau misalnya kalian punya opini lain, kalian punya pandangan lain tentang 2 saham energi ini, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi informasi tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ya video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk kalian bisa juga kasih super thanks ya, untuk supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Ya, jadi keputusan untuk investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.